Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan, hari ini diambil dari Matius 5 ayat 10 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umat milik Kristus menikmati hidup berbahagia hanya oleh berkat-Nya. Kita semua, umat manusia, ingin diberkati. Saat berdoa, salah satu permohonan kita adalah agar Tuhan memberkati kita oleh berkat-berkat-Nya itu. Akan tetapi, apakah kita benar-benar mengerti arti dari berkat itu sendiri? Sungguh ironis jika ternyata kita tidak benar-benar tahu atau salah kaprah tentang apa yang kita ingini. Ada banyak orang menganggap bahwa berkat-berkat Tuhan itu adalah mengenai sesuatu yang bisa kita raih, yang bisa kita maupun orang lain lihat. Maka rumah atau harta benda kekayaan kita, pasangan kita, anak-anak, jabatan, popularitas, prestasi, seringkali kita sebut sebagai berkat-berkat Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah jika hal-hal yang terlihat dan bisa kita raih itu tidak dapat dan kita peroleh? Kita kecewa pada Tuhan, bisa saja terjadi. Atau kita mencari cara agar Tuhan mau memberikan hal-hal itu. Untuk itu, kita harus waspadai. Apabila hal ini terjadi, maka hubungan kita dengan Tuhan pun hanya seperti sebuah transaksi. Apabila Tuhan memberi berkat-Nya itu, kita akan berbakti, dan jika kita merasakan dalam berbakti itu Tuhan harus memberi berkat-berkat-Nya kepada kita. Apakah berkat-berkat adalah alat untuk kita bertransaksi kepada Tuhan? Tentu tidak. Maka oleh sebab itu kita perlu belajar bagaimana sesungguhnya firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab itu mengajarkan dan mengajak kita untuk memahami betul tentang berkat-berkat-Nya itu. Lihatlah khotbah ucapan bahagia yang dituliskan di dalam Matius 5 ayat 10 yang adalah bagian dari nas renungan kita pada hari ini. Berbahagialah atau diberkatilah kamu yang dianiaya. Dianiaya tapi justru disebut diberkati. Apa tidak salah hal itu? Atau lihatlah Rasul Paulus yang berkata bahwa ia justru bermegah, bersukacita karena kesengsaraan atau penderitaan atau masalah yang sedang dia hadapi ketika dia memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu membuatnya tekun, tahan uji, dan punya pengharapan. Lihatlah dalam Roma 5 ayat 3-5. Bukan berarti bahwa masalah ataupun pergumulan hidup karena penganiayaan yang dilakukan oleh orang lain karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan adalah berkat. Tetapi berkat adalah ketika kita bisa menghadapi masalah itu dengan baik. Berkat-berkat Tuhan adalah ketika kita bisa bertumbuh jadi lebih baik, lebih kuat, maju dan berbuah. Hal-hal yang memang dikehendaki oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Maka ketika kita menghadapi masalah lalu kita bisa mengatasinya dengan baik, kemampuan mengatasi itulah yang disebut juga berkat-berkat Tuhan. Ketika kita mendapat harta benda kekayaan yang berlimpah dan kita bisa mengelolanya dengan bijaksana,
kemampuan untuk mengelola itulah yang disebut juga berkat Tuhan. Untuk itu, marilah kita menyadari bahwa berkat-berkat Tuhan bukan hanya karena ada tidaknya materi yang ada pada kita saat ini, tetapi karena kita bisa makin bertumbuh, makin kuat, makin berbuah, dan memuji memuliakan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah hidup yang diberkati. Hidup yang diberkati adalah ketika kita bisa hidup makin bertumbuh dalam iman percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang hari ini mau mengajarkan kepada kami untuk sungguh-sungguh boleh menyadari bahwa sebagai umat milik Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami umat manusia ini, kami dapat menikmati hidup berbahagia sesungguhnya itu hanyalah oleh karena berkat-berkat-Mu yang membuat kami juga mampu untuk menghadapi dapat saja diejek, dicela, dihina, dianiaya, karena kami melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh aspek dari kehidupan kami. Untuk itu kuatkan kami, teguhkan iman kami untuk tetap bergantung kepadamu, kepada berkat-berkat-Mu yang senantiasa ada di dalam segala hal yang kami butuhkan. Bapa yang Maha Baik, ketika kami juga memulai pekan seminggu mendatang ini, kiranya Tuhan juga tetap memampukan kami pula di dalam mengatasi permasalahan-persoalan, termasuk hal-hal yang membuat kami sekarang menderita akibat segala persoalan permasalahan itu. Kami dihinggapi oleh sakit penyakit apapun juga. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, memberikan berkat kepulihan dan kesembuhan, hanya karena kasih-Mu, hanya karena pertolongan-Mu saja yang kami harapkan. Kami mau berdoa dan senantiasa mau mengucap syukur kepadamu Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.